tersebut ya. Sehingga tujuan di dalam analisis cluster itu dia akan berusaha ya membuat ini nggak muncul ininya pointernya ya. Sehingga dia akan membuat di dalam kelompoknya itu dia memiliki kemiripan yang sangat tinggi ya. Sedangkan antar kelompok itu diharapkan memiliki perbedaan yang cukup besar. Nah, Anda bayangkan di sini ya, misalkan ini ada gambar gembok begitu ya. Dengan gambar bengok, gambar gembok. Dia kita lihat ya, ada bentuknya yang ada yang mirip ya. Kemudian ada juga berdasarkan warnanya gitu ya. Nah, sehingga berdasarkan karakteristik misalkan bentuk dan warna, maka ya gembok-gembok ini dia kelompokkan berdasarkan tadi menjadi 3 kelompok ya. Yaitu berdasarkan warna, selain warna juga dia kelompokkan berdasarkan bentuk daripada gembok tersebut. Nah, ini kira-kira gambaran daripada analisis cluster tersebut ya. Oke. Nah, apa sih manfaat dari analisis cluster ya? Pada umumnya biasanya ya ini ketemu dalam bentuk segmentasi ya. Jadi ingin menentukan target pasar. Biasanya ini konsumen-konsumen ini kira-kira bisa dikelompokkan menjadi berapa segmen begitu ya, berdasarkan karakteristik tertentu ya. Atau dia ingin mengelompokkan suatu produk baru, ya suatu barang ya. Nah, dia kira-kira posisinya dekat dengan produk yang mana begitu ya. Bisa juga seperti itu. Contohnya misalkan ada motor ya, motor yang mirip-mirip sejenis misalkan ya. Ada Beat ya, misalkan ada Beat, kemudian apa lagi? Ada Vario, ada apa lagi? Ada Vespa dan seterusnya ya. Dari berbagai macam produk tersebut, kira-kira produk kita itu sekelompok dengan produk yang mana gitu ya. Jadi dia bisa melihat peta posisi produk kita. Kemudian nanti kita tahu kalau misalkan produk kita dekat dengan produk tertentu berarti kemiripannya sangat tinggi begitu kan? Nah, nanti kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya si perusahaan tersebut akan memberi suatu nilai tambah daripada produk tersebut supaya dia bisa bersaing dengan produk-produk sejenis begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini juga kadang contoh kasus ya untuk segmentasi pelanggan di suatu toko X misalkan ya. Nah, suatu toko X, nah, dia jadi si bidang pemasaran itu dia ingin menciptakan suatu program yang bermanfaat untuk ditawarkan kepada pelanggan-pelanggan yang berbeda-beda ya. Jadi kan ada pelanggan itu yang hanya misalkan cukup royal ya, kemudian sangat royal, atau dia cuma hanya melihat-lihat saja, hanya insidental aja ke toko tersebut. Nah, berdasarkan pelompokan pelanggan, dia akan membuat satu program-program yang bermanfaat ditawarkan kepada kelompok-kelompok pelanggannya, begitu ya. Ini salah satu contohnya lagi ya. Jadi kalau Mbak dan Mas ya mencari tema tentang analisis cluster pasti banyak banget ya. Saya jamin akan banyak sekali. Karena banyak teman-teman penelitian lain itu menggunakan analisis cluster. Ya. Pertama apa? Pertama dia mudah dipahami. Ya. Kemudian lagi adalah apa namanya? Mudah dipahami, mudah dikerjakan begitu ya, dan tidak ada asumsi-asumsi yang membatasi begitu ya. Nah, makanya banyak penelitian-penelitian baik di bidang ekonomi ya, pendidikan, kesehatan, lingkungan, itu dia mengelompokkan menggunakan teknik analisis cluster. Nah, contohnya tadi di bidang pemasaran ya, di bidang marketing. Ini juga ada nih contohnya lagi. Ya, penelitian dia ingin mengelompokkan kota-kota berdasarkan tingkat polutannya. Ya.
Jadi variabel-variabelnya itu apa saja? Nah, si peneliti itu dia punya ilmu basic dulu ya, yang mempengaruhi tingkat polutan, tingkat polusi itu apa saja, begitu ya. Ternyata berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya atau berdasarkan kajian-kajian teori, faktor-faktor atau variabel-variabel mempengaruhi tingkat polusi itu adalah tingkat debu ini ya. Ini ada istilah kimianya TSP, total suspended particulate ya. Kemudian kadar karbon monoksida ya, CO, amonia, nitrogen, sulfur. Nah, dari karakteristik-karakteristik tersebut, maka dia bisa mengelompokkan ya kota-kota berdasarkan tingkat polutannya, begitu ya, mana yang tingkat polutannya tinggi, sedang dan rendah misalkan ya. Nah, tergantung lagi nih yang diteliti di mana dulu gitu kan ya, apakah se-Indonesia, apakah di Jawa Barat, di Jawa Timur gitu ya. Berarti dia mengelompokkan kota atau kabupaten di daerah-daerah tersebut ya. Kemudian lagi penelitian ingin meneliti provinsi di Indonesia. Nah, ini kalau ini jelas ya, populasinya adalah provinsi di Indonesia berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat ya. Nah, dari ilmu ekonomi atau ilmu sosial bahwa indikator dari kesejahteraan rakyat itu terdiri dari PDRB ya, pendapatan daerah apa nih ya, bruto ya. Pendapatan kotor per kapitanya kita lambangkan X1, kemudian kepadatan penduduk, penduduk miskin, jumlah angkatan kerja, pengeluaran real per kapita, dan angka harapan hidup misalkan. Nah, berdasarkan 6 variabel tersebut, ya, berapa kira-kira kelompok yang terbentuk, ya, berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat. Nah, nanti hasil penelitian ini tentu saja berguna, misalkan untuk provinsi di Indonesia ya, di Indonesia buat di Indonesia. Mana kira-kira provinsi yang tingkat kesejahteraan rakyatnya masih rendah, begitu ya, maka dia akan diberi stimulan-stimulan ya, misalkan dana BOS atau dana kesejahteraan sosial, kartu Indonesia Sejahtera, KIS dan sebagainya gitu ya. Nah, ini bisa menjadi bahan data buat pemerintah untuk membuat program-program kesejahteraan ya di provinsinya. Nah, itu beberapa gambaran ya penelitian yang bisa digunakan untuk menggunakan analisis klaster begitu ya. Mbak dan Mas ya, konsep dasar dari analisis klaster itu adalah konsep jarak ya atau distance. Atau juga dia menggunakan konsep kesamaan atau similarity. Ya. Kapan kita menggunakan konsep jarak? Nah, kalau konsep jarak atau distance ya, biasanya dia data variabelnya itu berupa data kuantitatif ya. Nah, kalau similarity biasanya datanya bersifat kualitatif ya, mengukur kedekatan saja, begitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan data-data kuantitatif atau data metrik, misalkan apa tadi? Misalkan apa jumlah penduduk miskin, misalkan ya di indikator di indikator kesejahteraan rakyat gitu ya. Dia data kuantitatif. Kalau data kualitatif seperti apa ya? Data non metrik. Ya misalkan apa jenis kelamin gitu ya, warna rambut ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dia datanya bersifat kualitatif, nanti dikelompok-kelompokkan. Itu dia menggunakan konsep similarity. Mbak dan Mas, yang saya gunakan di sini, saya akan menggunakan konsep jarak dulu ya, dalam menggunakan atau melakukan analisis cluster. Ya, tahapan-tahapan dalam analisis cluster ya bisa digambarkan sebagai berikut ya. Oke. Yang pertama ini ya
Pengelompokan berdasarkan ini ya. Jadi kita harus menentukan dulu variabel pengelompokannya ya. Kelas ininya apa, karakteristiknya itu apa saja gitu ya dari masing-masing objek tersebut. Ya, harus jelas dulu ya menentukan variabel atau karakteristiknya tersebut ya. Contoh misalkan tadi kan pengen mengelompokkan kota-kota berdasarkan tingkat polutannya. Nah, Mbak Mas harus tahu dulu ya, variabel-variabel pembeda untuk mengelompokkan tingkat polutan itu apa saja. Baca di literatur, oh ternyata untuk mengukur tingkat polutan suatu kota itu terdiri dari kadar monoksida, kadar tingkat debunya, kemudian apalagi, dan lain sebagainya. Indikator kesejahteraan rakyat, ya apa jumlah penduduk miskinnya, jumlah tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah menentukan variabelnya, karakteristiknya, ya misalkan saya tentukan ada P variabel ya. Nah, misalkan saya punya P variabel, kemudian ada N objek pengamatan ya. Maka nanti ya kita akan punya datanya itu N kalikan P ya, N kalikan P. Oke. Kemudian ya, dari N kali P data, kemudian data tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk matriks ya. Bisa matriks similarities ataupun bisa matriks jarak ya. Nah, kalau kita sudah punya matriks kemiripan ataupun matriks jarak, langkah selanjutnya adalah menentukan algoritma klasternya ya, menentukan algoritma klasternya. Nah, itu langkah ketiga. Kemudian langkah keempatnya adalah dari algoritma tersebut dipilih metodenya ya. Misalkan mau menggunakan metode hierarki, nanti ada pendekatan non hierarki. Nah, ini kita lanjutkan saja ke jenis-jenis algoritmanya. Ya. Tadi disebutkan bahwa ya setelah kita punya n variabel, kemudian punya matriks jarak ataupun matriks semiritan, kita harus menentukan dulu algoritma pemilihan atau algoritma klasternya ya. Jadi ada dua teknik ya. Yang pertama adalah metode berhierarki, hierarchy method ya. Yang kedua non hierarchy method. Kalau hierarki itu berarti pengelompokannya itu dia bertahap seperti struktur pohon ya. Jadi prosedurnya itu jelas, tahapannya itu jelas, berhierarki ya. Nah, kalau non hierarki dia tahapannya itu tidak jelas gitu ya, tidak runtut gitu ya. Jadi dia bisa iterasi berkali-kali ya, bisa bolak-balik sampai dia konvergen ke suatu nilai tertentu ya. Nah, untuk yang berhierarki sendiri itu ada dua cara. Yang pertama adalah aglomeratif dan kedua divisif. Kalau aglomeratif itu dia dari sedikit ya, dari masing-masing dianggap satu objek satu kelompok ya. Jadi bottom up gitu ya, dari paling kecil sampai kelompok yang paling besar gitu ya. Kalau divisif itu ada dari besar menjadi kecil gitu ya, up down gitu. Jadi kita jelaskan masing-masing dari metode ini. Untuk aglomeratif sendiri itu ada beberapa teknik ya, ada yang disebut dengan single linkage ya, atau pautan tunggal, atau metode tetangga terdekat ya, complete linkage atau tautan lengkap ya, atau juga metode tetangga terjauh ya. Average, ada namanya average berarti dia rata-ratanya. Kemudian yang keempat bisa menggunakan word error sum of square method. Nah, ini beberapa metode atau teknik dari aglomeratif. Sedangkan untuk divisif ya, tadi ya dia dari up down gitu ya, dari yang paling besar kemudian dia dikecil-kecilkan begitu ya. Dipisah-pisah gitu ya sampai ke yang paling kecil ya, sampai ke satu objek tertentu.
Untuk divisif sendiri ya tekniknya ada splinter average distance method, kemudian ada AID automatic interaction detection. Itu terkait dengan metode hierarki ya. Ini juga saya tidak semua saya jelaskan di sini ya. Yang akan dijelaskan untuk metode hierarki itu adalah aglomeratif ya. Ini tiga ini ya, single, complete, dan average. Nah, untuk yang lain-lain itu bisa Anda jadikan bahan skripsi ya, Anda pelajari di luar kelas. Kemudian untuk non hierarki khususnya yang berpartisi ya, itu ada K-mean clustering, kemudian ada method based on trace, kemudian non hierarki juga ada menggunakan pendekatan grafikal secara grafis ya, ada metode GLIPS and MetroGLIPS, kemudian Fourier series ya. Kita bahas satu-satu Mbak dan Mas ya. Oke, pelan-pelan saja. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa konsep daripada analisis cluster itu ya, ketika datanya kuantitatif atau data metrik itu menggunakan konsep jarak ya. Untuk jarak itu sendiri Mbak dan Mas itu banyak sekali rumusnya ya. Bisa menggunakan jarak Euclidean. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Jadi artinya distance, jarak antara objek X dan Y itu adalah jumlahan dari selisih antara objek X dan objek Y dikuadratkan. Dari I1 sampai dengan P. P itu banyaknya variabelnya, banyaknya karakteristiknya, begitu ya. Kemudian kalau square Euclidean distance ya berarti diambil kuadrat dari jarak Euclidean ya, berarti akarnya hilang. Kemudian Manhattan distance ini adalah nilai mutlak ya dari selisih antara objek X dengan objek Y jika kita akan mencari jarak antara objek X dan objek Y, begitu ya. Nah, ini contoh mencari jarak untuk dua objek, begitu. Oke, nah ini tadi sudah dijelaskan teknik hierarki. Tadi ya ada aglomeratif, ada divisif ya. Kalau aglomeratif itu bottom up ya, dari paling kecil ke paling besar. Kalau metode divisif itu dari top down ya, dari paling besar menjadi paling kecil kelompok-kelompoknya. Nah, sekarang untuk metode yang metode aglomeratif dulu ya. Metode aglomeratif itu ada metode ini ya, jarak terdekat ya. Tadi ya nearest neighbor method ya. Metode jarak terdekat. Single atau single linkage. Jadi konsepnya seperti ini. Ya, tadi agak berbeda di sini. Kalau rumusnya sekarang begini, D kecil untuk objek U dan V itu adalah minimum ya jarak dari UV ya, di mana UV itu adalah elemen dari ini semua jarak-jarak yang ada ya. Kalau complete linkage itu menggunakan konsep jarak terjauh ya. Jadi Anda lihat ya. Di sini adalah minimum ya, ini adalah maksimumnya. Kalau average itu adalah rata-ratanya, begitu ya. Nah, sekarang kita pelajari 3 teknik ini ya. Kita lihat dulu ya metode pautan tunggal ya atau jarak terdekat. Misalkan saja saya punya, ini gambaran sederhana saja. Ada 5 objek di sini A, B, C, D, dan E. Kemudian dari masing-masing objek ini kita mengukur 2 variabel saja ya, atau 2 karakteristik saja. Katakanlah variabel X dan variabel Y ya. Kemudian A itu berarti nilainya 11, B 41 dan begitu seterusnya. Kalau kita gambarkan ya dalam suatu ruang
Kartesius begini ya, ini X-nya, ini Y. Nah, ini kita kelompokkan seperti ini. Ya. Kalau kita lihat posisi, ya, posisinya, kemungkinan ini, ya, oke. Kemungkinannya ya, enggak, ini itu akan satu kelompok. Ya kan? Nah, kemudian yang D, E, B ini, ya ini jaraknya terpisah-pisah gitu ya. Nah, ini gambar secara virtual. Nah, sekarang kita lihat menggunakan konsep jarak. Ini kan secara virtualnya seperti ini. Caranya bagaimana? Ya, tadi kan disebutkan bahwa setelah kita menentukan objeknya mana, kemudian variabel penjelasnya juga ditentukan yang mana, ya. Oke, berarti kita harus membentuk apa? Matriks jarak, ya. Matriks jarak. Nah, sekarang karena kita punya 5 objek, maka nanti kita akan membentuk matriks jarak berukuran N kali N. Ya, N itu adalah banyaknya objeknya. Ya. Nah, perhatikan di sini ya. Ini adalah matriks jarak ya. Nah, ini di jarak di apa namanya? Di sini itu dia pasti 0 ya di diagonalnya. Kenapa? Karena ini menunjukkan jarak antara A dengan A. Ya, tentu saja jarak antara objek itu sendiri itu pasti akan 0 ya. Sekarang perhatikan di sini kita menggunakan konsep jarak Manhattan ya. Nah, ini jaraknya. Sekarang kita perhatikan oke. Misalkan saya mau menulis di sini jarak antara A dan B ya. Berarti ini sama dengan nilai mutlak dari A ke 1 gini kan, dikurangi B1 ditambah A kedua dikurangi B2 ya. Nah, sekarang kita lihat A1 B1 ini adalah ya variabel pertama. Berarti ini adalah 1 dikurangi 4 ditambah dengan 1 dikurangi 1 ya. Berarti sama dengan berapa? 3, betul? Ini ya. Kemudian jarak antara A dengan C ya. Berarti sama dengan ya A1 dikurangi apa? C1 ditambah dengan A2 dikurangi C2 ya. A1-nya berapa? 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 ya. Ditambah A1 dikurangi 2. Berarti ini sama dengan 1 gitu ya. Nah, oke begitu. Seterusnya begitu ya. Nah, ini kan sama kan seperti ini ya. Nah, 1 dikurangi 4, 1, nah kayak gini. Begitu seterusnya. 3 ini, nah, ini adalah jarak antara
Jarak antara A dan B ini kan kecil nih. Nah, ini tuh jarak antara A dan B ya. Ini kok kebesaran gitu ya. Ya, kemudian ini satu ini adalah satu ini berarti jarak antara A dengan C. Ini kan jarak antara A ini dengan C ya. Ini adalah jarak antara A dan C. Begitu seterusnya ya. Bisa diikuti sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Gak ada pertanyaan ya? Kita lanjutkan. Kalau kita sudah mempunyai apa namanya jarak, matris jarak ini, berarti kita artinya gini ya, anggap Anda sudah paham aja lah ini ya. Selanjutnya kita mencari nah dari sini dulu, dari sini menggunakan ya untuk pertama ya, dengan menggunakan metode jarak terdekat ya atau single linkage itu ya. Berarti di sini cari ya, cari kan tadi minimum dari DUV ya kan, DUV. Nah, konsep jaraknya begitu. Di sini ya, jarak mana yang paling kecil? Jangan A dengan A ya, kalau A dengan A ya jelas itu ya. Jarak yang paling kecil mana? Di antara yang lain. Itu yang harus berkelompok pertama kali ya. Nah, jelas di sini ini adalah yang paling kecil ya, dibanding yang lain. Dibanding jarak A dengan B, dibanding jarak A dengan D, dibanding jarak A dengan E, dan seterusnya. Ini ada yang paling kecil, ya. Oleh karena itu, di sini prosedur atau mekanisme untuk metode jarak terdekat pertama adalah objek A dan objek C itu dia berkelompok, bergabung ya, karena memiliki jarak terdekat. Artinya dia memiliki kemiripan yang dekat, paling dekat, paling mirip. Oke, itu langkah pertama. Ya. Setelah itu ya, setelah itu kita mencari jarak untuk objek-objek yang lain ya. Berarti nanti di sini itu adalah saya harus membentuk matriks jarak lagi ya. Setelah terbentuknya apa namanya? Setelah terbentuknya dua objek yang baru, maka saya harus membentuk objek yang lain lagi. Oke, sebentar ya. Oke, apa nulisnya ya? Sini. Oh, bukan pakai ini. Nah. Pakai apa kegerangan? Ya, berarti, nah selanjutnya kita membentuk matriks baru di sini. Ya. Di sini adalah A dengan B, dengan C ya. Berarti ini ada digabung A dengan C, oke? Nah, akibat penggabungan ini kita harus menghitung jarak baru ya. Berarti yang terbentuk lagi adalah kelompok AC dengan objek yang lain, dengan B, dengan jarak D, dengan objek D, dan dengan objek E. Begitu ya.
Begitu juga di sini ada objek B, kemudian objek D, dan objek E. Ya. Nah, di sini di diagonal dia akan selalu nilainya 0. Ya. 0. D dengan D 0, E dengan D 0. Oke. Kemudian yang harus diisi adalah ini. Ini. Oke. Ya. Begitu yang diisi. Kenapa hanya itu saja yang diisi? Nah, harus diisi. Karena ini terbentuk ada objek baru, ya. Ada kelompok baru yang terbentuk, makanya diisi. Kalau ini B dengan D gimana? B dengan D. Ini kan tidak ada perubahan akibat kelompok yang baru ya. Jadi dia tetap kalau B dan D itu berapa jaraknya? B dan D itu dia 4 di sini ya. Dia 4 di sini. Kalau B dengan E 4 juga sama di sini. Ya. Ini sama, dia simetris ya. Ini 4, ini juga 4. D dengan E dia 2 di sini. 2. Nah, jadi yang dicari ini adalah langkah berikutnya itu adalah cari ya jarak antara kelompok AC dengan objek B, D, dan E ya. Nah, karena apa? Karena ada kelompok baru terbentuk sehingga dia mengukur pusat dari AC dengan objek B, D, dan E, begitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, oke. Caranya adalah mencari, nah berarti cari di sini. Cari jarak ya, jarak antara AC dengan B, berapa jaraknya? Ini adalah minimum dari jarak DAC ya dengan jarak DAB, begitu ya. Nah, sekarang minimum dari AC berapa jaraknya? AC itu jaraknya adalah, coba lihat, berapa AC jaraknya? Sorry, bukan AC di sini ya. AB dengan CB di sini ya. AB itu jaraknya adalah 3. Kemudian C dengan B jaraknya 4. Berarti berapa minimum antara 3 dan 4? Berarti di sini adalah 3. Begitu ya. Kemudian jarak antara AC dengan objek apa lagi? Yaitu dengan objek D ya. Yaitu minimum dari jarak AD dengan jarak CD ya. Nah, ini sama dengan minimum AD berapa? AD itu 5, kemudian jarak CD 4 ya. Berarti di sini minimum, mana minimum yang bilang paling kecil 5 dan 4? Tentu saja ini 4. Ya. Nah, ini kalau sudah ada masukkan ke sini. Ya. Berarti jarak yang terbentuk sekarang ya antara AC dengan B itu dari sini apa? 3. Ya. AC dengan D di sini 4. Ya. Nah, di sini karena dia simetris berarti jarak AC dengan B itu sama dengan jarak B dan AC ya. Ini juga sama 4. Nah, yang terakhir ini yang belum ya. Yang belum konsepnya caranya sama yang ini. Yang ini sama yang ini. Ya. Begitu. Oke, sekarang kita lihat ya yang terbentuk seperti apa. Nah, di sini 3, 4. Nah, ini kan
34402 ya, sama seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ini kita hapus yang membuat bingung tadi ya. Ini akhirnya sama ya. Nah, ini yang matriks yang baru terbentuk itu sama dengan coretan tadi ya. Ini AC, B, D, dan E ya. Itu sama nggak? Sama gitu ya. Begitu terus Mbak ya, berproses. Artinya tadi aglomeratif itu tadinya ada 5 objek, berarti masih ada 5 kelompok ya. Kemudian dia mengerucut menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok AC, kemudian kelompok B, kelompok D, dan kelompok E. Selanjutnya lagi dia terbentuk lagi objek yang kelompok baru lagi. Nah, dari matriks ini ya, yang kita hapus saja. Mudah-mudahan tidak membuat lama ya. Nah, dari matriks yang ini, kira-kira kelompok mana lagi yang terbentuk ya? Ingat bahwa kelompok yang terbentuk itu adalah kelompok atau objek yang memiliki jarak paling kecil, begitu ya. Nah, silakan di sini dicek mana yang akan mengelompok lagi. Yang paling kecil jaraknya siapa? Objek mana? Halo, halo. Nah, setelah ini, yang paling kecil lagi jaraknya adalah mana? Ini 2, ya kan? Berarti langkah berikutnya dari matriks ini adalah apa? Nah, ini langsung aja lah ya. Nah, caranya sama di sini. Oke. Langkah selanjutnya bentuk kelompok baru yang memiliki jarak terkecil ya, yaitu DE ya. Nah, tadi ini. Nah, ini kan terbentuk DE di sini ya. Jadi ini yang terbentuk. Nah, setelah itu, makanya saya harus gambar lagi deh. Ya, ini yang terbentuk adalah ini AC dia tetap ya. Kemudian lagi di sini ada AC lagi. Kemudian yang dia B tetap di sini ya. Kemudian D dan E bergabung. D dan E bergabung di sini. Ya, ini AC dia tetap ini B ya. Ini B. Kemudian ini adalah D, DE. Gitu ya. Di sini berapa? Ini 0. Ini 0. Ini 0. Ya. AC dan B dia nggak berubah. AC dan B tetap, berarti dia di sini adalah 3. Ini juga sama 3. Ya. Yang harus diisi adalah apa? Nah, yang harus diisi adalah ini, dan ini. Ada 4, tapi sebenarnya itu adalah 2. Kenapa? Karena simetris, ya kan? Jarak AC dan DE itu sama dengan jarak DE dan AC, ya. Gitu, ya. Sekarang kita cari dulu, ya, yang tanda-tanda bintang tersebut. Cari di sini jarak antara AC dengan kelompok DE, ya. Berarti ini adalah minimum dari semuanya tadi ya. Jarak AD ya. AD. Jarak antara AE ya.
Jarak antara CD. Oke. Kemudian jarak antara CE ya. Oke. Jadi ini sama dengan minimum dari, nah tadi dicari jarak AD berapa, jarak AE berapa, jarak CD berapa gitu ya. AD berapa AD di sini? Nah, dicari dulu ya. AD itu 5 ya. Kemudian apa lagi? AE. AE itu adalah 7. CD 4. CE 6. Berarti berapa di sini? Sama dengan 4. Nanti di sini ada diisi 4, begitu ya. Nah, untuk yang lain sama ya. Coba kita lihat yang belakang ini. Nah, ini ya. Jaraknya 4. Tinggal diisi nanti ini 4, ini juga sama 4. Bisa diikutin, ada pertanyaan sampai sini? Selanjutnya, ya, dari matriks ini, ya, dari matriks ini, terbentuk lagi kelompok apa ya, yang bergabung antara mana dengan mana? Yang paling kecil mana? AC sama B. ACB. Ya, berarti nanti di sini, ya, nah ini bergabung, ya. B dengan AC bergabung, ya. Oke, nanti akan sama seperti ini. Nah, nanti seperti ini. Ya. Ya. Jadi terus begitu berproses ya. Pengelompokannya jarak yang paling kecil, kemudian menentukan jarak baru antar kelompok itu menggunakan jarak minimal, jarak terdekat ya. Sehingga ini sampai pada proses yang berikutnya ya. Jadi pada tahap berapa ini? Tahap keempat atau ketiga? Terbentuk apa? Terbentuk kelompok baru yaitu kelompok AC bergabung dengan objek B ya. Begitu. Nah, jadi di sini kelompok baru terbentuk, maka kita cari di sini ya jarak terakhirnya antara ACB dengan DE. Ya tentu saja di sini 4. Oke. Nah, setelah ini kan tidak ada lagi yang lain ya, pasti kemudian pada akhirnya ACB bergabung dengan DE. Ya, nah jadi Anda bisa bayangkan bahwa seperti ini nanti hierarki itu. Kenapa berhierarki? Karena kalau kita gambarkan, nah ini seperti pohon hierarki ya, berhierarki. Pertama, yang di sini vertikal, ya. Vertikal ini, ini vertikal ya. Vertikal ini menentukan jaraknya, jarak penggabungan. Kemudian horizontal ini menunjukkan objeknya. Pertama, objek A, ya. Objek A dan C dia bergabung ya dengan jaraknya sebesar 1 ya, berarti kalau ditarik seperti ini. Nah, di sini. Ya. Selanjutnya ya A dan C itu bergabung dengan kelompok apa? Kelompok B ya. Nah, kemudian dia tarik begitu ya. Dengan jarak berapa? 3. Ya, di sini 3. Kenapa? Nah, kalian kan lihat di sini. Kenapa dia? Nah, di sini. Nah, di sini. AC dan B, dia bergabung dengan jarak sebesar apa? Sebesar 3. Ini kan 3. Ya. Nah, jadi penggabungannya di sini 3. Maka, begitu ya. Maka kita gambarkan di sini.
Ya, ini diambil di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengahnya ambil garis vertikal ya, digabungkan dengan B ya, dengan jarak 3. Kemudian D dan E dia terpisah kan? D dan E terpisah. Jaraknya berapa? Nah, jaraknya di sini 2 ya. Kenapa seperti itu? Nah, kita lihat penggabungan jarak antara D, nah ini kan, D dengan E itu dia bergabung dengan jarak apa? Nah, ini kan jaraknya 2 kan? Ya. Nah, sehingga namanya itu dia dendrogram ya, namanya yang tadi itu ada namanya dendrogram. Nah, ini adalah dendrogram. Jadi objek D dan E dia bergabung dengan jarak 2 di sini. Baru kemudian terakhir semua objek ya ACB dengan DE dia bergabung di atas ini, kita ambil tengah-tengahnya di titik pusatnya, kemudian kita gabungkan di sini ya pada jarak sebesar 4, jaraknya 4 di sini gitu ya. Nah, ini adalah dendrogramnya dari proses menggunakan metode pautan tunggal ya. Nah, kalau kita gambarkan ternyata Mbak dan Mas ya. Ya kira-kira sudah agak benar ya bayangan kita di awal bahwa A dan C itu dia akan berkelompok ya, meskipun kita belum ada perhitungan metode cluster ya, tapi berdasarkan gambar visual itu A dan C itu dia bergabung pastinya. Ya. Kemudian antara D, E dan B itu dia agak menjauh, tapi ternyata B itu berdasarkan metode pautan tunggal, dia bergabung dulu dengan kelompok AC ya, berarti kita gambarkan seperti ini. Ya. Kemudian nanti DE dia terpisah sendiri ya, tapi kalau misalkan nanti kita gambarkan lagi, nanti menggunakan metode hierarki, dia akan ini semua menjadi satu kelompok besar. Oh, ini nggak bisa ya. Tapi nanti dia akan kelompok besar begitu ya. Nah, nanti ini dia akan bergabung gitu ya. Satu kelompok besar gitu ya. Gabungkan. Nah, kira-kira seperti ini. Tapi Mbak dan Mas, tahapan yang berikutnya adalah ketika kita sudah menentukan metodenya, kemudian kita punya gambaran seperti ini, kira-kira karena ini Mas, yang paling pokok itu kan menentukan berapa banyak klaster yang terbentuk. Nah, ada beberapa teknik sebenarnya ya untuk menentukan berapa sih banyaknya kelompok yang terbentuk begitu ya. Jadi salah satu teknik untuk menentukan banyaknya kelompok itu adalah salah satunya dengan melihat jarak ini, jarak dari dendrogram. Mana yang kira-kira jaraknya paling jauh, begitu ya. Nah, kalau anggapan saya di sini ya, bisa saja seperti ini, dipotong di sini, ya. Kalau dipotong di sini pohonnya, berarti akan ada 3 kelompok yang terbentuk, ya, yaitu kelompok A dan C ini ya. Seperti tadi gambaran itu ya. Nah, ini kelompok AC. Kemudian berikutnya lagi adalah kelompok kedua. Ini adalah kelompok keduanya itu adalah D dan E. Dan kelompok terakhir hanyalah beranggotakan B saja. Gitu ya. Jadi ada 3 kelompok. Ah, Bu, saya nggak mau. Saya pengennya 2 kelompok. Oke, kalau 2 kelompok berarti apa? Nah, misalkan ini. Ya, kelompok yang kedua ini kelompok keduanya adalah seperti ini.
Ya, kelompok kedua hanya 2 kelompok itu berarti kelompok A, C, B, kemudian ini D dan E ya. Jadi boleh Anda mau menentukan nanti mau berapa kelompok, 2 atau 3 kelompok, tentukan. Kalau 2 kelompok berarti kelompok pertama anggotanya adalah A, B, C. Kelompok keduanya D dan E. Kalau 3 kelompok berarti kelompok pertama anggotanya AC, kelompok kedua B, dan kelompok ketiga D dan E. Ya. Nah, pertanyaannya kadang begitu, ini juga berlanjut gitu Bu. Gimana Bu cara menentukan kelompok yang benar ya? Kelompok yang menentukan berapa banyak kelompok yang benar, kadang satu bersifat subjektif juga. Artinya kadang ada pengelompokan itu sudah ada teorinya. Ya, misalkan mengelompokkan kota-kota berdasarkan tingkat polutannya. Ternyata dari ilmu lingkungan, misalkan penelitian-penelitian sebelumnya itu pengelompokan kota atau kabupaten berdasarkan tingkat polutan itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kota dengan tingkat polutan tinggi, sedang, dan rendah gitu ya. Jadi dari awal sudah pengen menentukan bahwa kelompok yang terbentuk itu adalah 3 begitu ya. Cuma kita pengen tahu kelompok yang tingkat polutan tinggi itu kota-kota mana saja ya. Kelompok yang tingkat polutannya sedang itu mana-mana saja begitu ya. Jadi sudah ada kelompok-kelompok di awal, jadi hanya ingin mengkonfirmasi atau bersifat eksplorasi ya. Kita tidak tahu mau berapa kelompok begitu ya. Nah, kemudian menentukan kepastian berapa jumlah kelompok dan anggota-anggotanya itu adalah kadang membandingkan metode A dengan metode B, metode C, ya metode pautan tunggal, metode komplit maupun average. Nanti lihat dia konsistennya mau yang mana, begitu ya. Oh, ternyata misalkan metode A, B itu terbentuk 2 kelompok, sudah konsisten, begitu ya. Atau juga menggunakan metode ANOVA, ya, analisis of varian. Anda ingat ketika analisis variansi itu adalah menentukan persamaan dari beberapa kelompok, begitu ya. Nah, bisa menggunakan teknik-teknik tersebut untuk memastikan ya berapa sebenarnya atau benar nggak sih kelompok yang sudah kita bentuk itu ya, 2 atau 3 kelompok atau 4 kelompok dan seterusnya. Nah itu Mbak contoh penjelasan tentang tunggal ya. Silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan selanjutnya. Tidak ada? Ya. Begini, oke, kalau tidak ada, kita minggu depan kita teruskan lagi metode pautan yang lain ya, complete dan average. Tapi bukan saya yang menjelaskan ya. Nanti saya ingin ada teman-teman di sini yang menjelaskan metode complete linkage dan pautan tunggal. Anda boleh menggunakan PPT saya sebagai bahan ya, tapi minta tolong ditambahkan penjelasannya ya, atau Anda ingin menggunakan PPT yang lain atau studi kasus yang lain atau bagaimanapun PPT-nya berbeda dengan yang saya ya. Nah, nanti mahasiswa yang bisa menjelaskan 2 metode tersebut itu akan mendapat nilai poin untuk dinilai analisis multivariat saya ya. Jadi saya pengen Anda bisa juga belajar menjelaskan juga ya. Sudah saya beri contoh untuk yang metode pautan tunggal. Silahkan minggu depan dipersiapkan ya, jika Anda ingin mendapat poin bonus nilai ya, silahkan dipersiapkan dan dipresentasikan kepada kita semuanya. Jadi ada 2 metode pautan lengkap dan metode pautan rata-rata. Begitu ya. Saya kira itu dulu kuliahnya ya. Saya siap-siap harus check out, harus pulang ke Jogja ya. Kita akhiri kuliah pada sore hari ini dan juga udah mau maghrib.
Terima kasih semuanya, tetap semangat kuliahnya ya, jangan menyerah meskipun kondisinya masih seperti ini. Demikian kita akhiri bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.